Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lolita. Saya guru SDN Pasar Baru 3, Kota Tangerang. Di sini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan Google Classroom dari awal pembuatan soal sampai dengan cara mengolah nilai dan merekap nilai. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita buka Google. Setelah kita buka Google, kita lihat di pojok kanan atas ada 9 titik. 9 titik ini kita klik untuk mencari Google Classroom. Kita cari Google Classroom. Kita klik di Google Classroom. Nah, setelah terbuka, ini adalah kelas-kelas yang pernah saya ikuti. Nah, kita akan buat kelas baru karena di sini saya bertindak sebagai guru. Kita akan buat kelas baru dengan cara kita klik tambah. Di sini ada gabung ke kelas dan buat kelas. Gabung ke kelas gunanya adalah kita bertindak sebagai siswa. Jika kita siswa, kita klik ke gabung ke kelas. Tapi jika kita bertindak sebagai guru, kita klik buka kelas. Kita klik buat kelas. Kita buat kelas. Oke, saya mengerti. Lanjutkan. Nah, ini yang akan kita buat. Nama kelasnya adalah, karena saya mengajar di kelas 6B, saya tulis di sini. Nama kelasnya adalah kelas IPA 6B. Bagiannya SDN Pasar Baru 3, Kota Tangerang. Selanjutnya mata pelajarannya IPA ya. Saya akan buat mata pelajaran IPA. Ruangnya kelas 6. Nah, setelah itu kita klik buat. Nah, ini adalah tampilan Google Classroom terbaru saya, ya. Nah, ini ada kode kelasnya. Nah, kode kelas ini yang akan kita bagikan siswa agar siswa bisa join masuk ke kelas kita, ya. Nah, di dalam Google Classroom ada 4 tema, ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Forum digunakan untuk kita memberikan pengumuman apa-apa saja yang kita akan sampaikan ke dalam Google Classroom tersebut. Sedangkan tugas kelas adalah kita yang akan memberikan tugas kepada siswa agar siswa bisa mengetahui tugas apa saja yang harus dia lakukan. Nah, ini anggota. Nah, karena baru dibuat, hanya baru gurunya saja karena saya sepertinya sebagai guru. Siswa belum join. Jika ingin siswa join, kita tadi share nomor kode yang ada di Google Classroom tersebut. Tugas juga belum dikerjakan karena ini masih baru. Dan nilai adalah rekap nilai semua anggota dari Google Classroom tersebut. Kita kembali ke forum. Nah, di sini karena pelajaran IPA, saya akan ganti tema. Cara mengganti tema adalah klik tema. Selanjutnya sini boleh pilih mau general. Nah, karena pelajarannya IPA, saya coba klik ini, Math and Science. Saya klik IPA yang ini. Oke, pilih tema kelas. Nah, sudah berubah, ya. Nah, di dalam tema ini tema juga, selain kita bisa merubah tema,
kita juga bisa merubah kode kelas yang fungsinya adalah agar siswa yang sudah join sekali tidak bisa join berulang-ulang kali. Jadi dia hanya cukup sekali saja join. Kita coba untuk mengubah kode kelas. Caranya, kita klik di pojok kanan di sini adalah pengaturan. Nah, setelah itu kita ke umum. Nah, di sini ada kode kelas. Nah, kita klik. Nah, kita reset. Nah, kode kelasnya sudah berubah. Ya, kode kelasnya sudah berubah. Penghitungan penilaian adalah poin total ya. Poin total tampilkan. Tampilkan adalah keseruan pada siswa ya, kategori ya, oke. Materialnya nggak usah, lalu kita klik simpan. Nah, dengan otomatis kode kelasnya sudah berubah menjadi IL, X, V, Q, U, dan D. Ini yang akan kita share kepada siswa. Selanjutnya, kita akan buat ke tugas kelas. Oke. Tugas kelas kita buat yang pertama adalah absensi ya. Caranya, sebelum kita membuat tugas kelas, kita membuat topik-topiknya dulu agar siswa tidak bingung mau mencari absen, mencari materi, mencari ujian atau evaluasi. Kita buat topik dahulu. Caranya di sebelah kanan atas. Kita buat topik ya. Nah, kita buat topik yang pertama A adalah absensi. Tambahkan. Nah, selanjutnya setelah absensi kita buat lagi adalah materi. B materi. Deskripsinya adalah, sebentar kita masukkan ke topiknya dulu. Buat topiknya B materi, nanti kita masukkan ke dalam materi ya. Nah, setelah materi kita tambahkan lagi C. C adalah, kita buat topik dulu. C adalah tugas. Oke, tambahkan. Oke, dan selanjutnya satu lagi adalah D, evaluasi. Ya, jadi ini adalah kita kelompok-kelompokkan agar siswa tidak bingung mau mencari evaluasi, tugas, dan materi. Nah, ini kita bisa turunkan ya, agar diturunkan berabjadnya sesuai A, B, C, D. Kita turunkan lagi supaya D-nya di bawah ya. Ini kita turunkan lagi. Selanjutnya ini juga kita turunkan. Oke. Nah, sekarang materinya kita turunkan. Oke. Nah, ini sudah A absensi, B materi, C tugas, dan evaluasi. Nah, selanjutnya kita akan memposting
absensi yang kita ambil dari Google Drive. Kemarin saya sempat membuat absensi di Google Drive. Coba kita tambahkan. Kita edit. Bentar. Nah, ini karena ini masih kosong, ya, kita tambahkan. Kita akan memposting absensi. Caranya, kita klik buat, kita masukkan ke materi, kita tulis absensi siswa. Deskripsinya, isilah absensi berikut sebagai tanda kehadiran. Ya, kita tambahkan adalah dari Google Drive. Saya pernah membuat absensi di Google Drive. Ya, kita lihat, kita cari di sini. Ini absennya. Absensi. Oke. Ini topiknya masuknya kita masukkan ke dalam absensi. Ya. Nah, jika kita buka, kita klik, coba kita buat, kita lihat. Nah, seperti ini, absensi siswa kelas 6B, ya, sebagai tanda kehadiran, nama, kelas, nomor absen, dan tanggalnya. Jadi siswa bisa absen per tanggal. Oke, sudah. Kita kembali. Ini sudah masuk ke dalam topik absensi. Kita posting. Oke. Nah, otomatis dia akan masuk ke absensi. Ya. Ini bisa kita buat lagi. Absennya kita bisa buat untuk 2 atau 3 kali absen. Tapi kita jadwalkan, tapi tidak kita posting. Jadi tiap hari kita jadwalkan untuk membuat absen. Contohnya seperti ini. Kita tambahkan lagi seperti tadi ya. Materi sini A.2 absensi lagi. Sininya sama. Isilah absensi berikut sebagai tanda bukti kehadiran. Sama seperti tadi, kita tambahkan dari Google Drive. Boleh dengan format yang berbeda, boleh dengan format yang sama. Untuk memudahkan kita samakan saja formatnya. Ya. Selanjutnya kita akan memposting materi ya. Ini topik materi kita buat. Kita buat ke topik materi. Caranya kita buat materi ya, ini adalah materi gerhana matahari dan bulan. Ya, kita akan memposting materi melalui link, melalui file, melalui YouTube, dan melalui Google Drive ya. Di sini kita tulis, perhatikan. Memudahkan kalian. Ininya deskripsinya bebas ya. Memudahkan kalian. Kita cari dalam pemahaman. Ya, saya
saya yang pertama dari Google Drive. Saya sudah membuat, nah ini dia, gerhana bulan. Kita tambahkan. Oke, selanjutnya saya tambahkan link. Saya ambil linknya dari sini, gerhana bulan, copy, saya masukkan ini, paste. Oke, tambahkan link. Nah, selanjutnya ini gerhana bulan, gerhana mataharinya, saya tambahkan linknya juga. Nah, ini tentang gerhana matahari. Saya tambahkan linknya. Oke, tambahkan link. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan dari YouTube. Jadi siswa bahan ajarnya dia bisa baca dari Google Drive yang saya buat, dari link, dan dari YouTube. Sebentar. Ini link untuk YouTube-nya. Sisihkan, kita paste. Oke. Oke. Ya, proses terjadi gerhana. Nah, sudah. Dan juga melalui file. Saya sudah coba ketik file, ada di terbaru perangkat saya dicoba di sini ada gerhana. Nah, ini dia. Oke, kita upload. Nah, ini adalah materinya melalui Google Drive, melalui link, YouTube, dan melalui file. Nah, kita masukkan ke dalam topik materi. Oke, semua siswa kelas 6. Setelah itu kita posting. Nah, di sini. Jadi materinya sudah terposting ya tentang gerhana matahari dan bulan. Selanjutnya kita ke tugas. Tugas yang pertama yaitu kita coba buat adalah pertanyaan singkat saja. Pertanyaan singkat. Ini jawaban adalah misalnya pertanyaan singkat. Jadi pertanyaan singkat ini untuk mengukur kemampuan siswa setelah dia menyimak materi ya. Coba misalnya petunjuknya, pertanyaan singkatnya kita buat sini saja. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat. Nah, nanti petunjuknya kita soalnya ya. Kita kasih satu saja, misalnya apa yang kalian ketahui tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, oke, ini soalnya nanti siswa akan menjawab pertanyaan singkat. Poinnya 100,
tidak usah, siswa dapat membalas iya, oke. Ya, nah kita klik. Nah, siswa dapat membalas jawaban siswa. Oh, nggak usah, ini tidak usah. Ini siswa dapat mengedit, oke lah, dia takutnya dia lupa, dia boleh edit lah. Siswa dapat mengedit, tidak ada tenggang waktu. Ini karena materinya ada 2, kita tenggangkan saja terakhir itu batasan waktunya, misalnya tanggal 19 ya, 19. Nah, waktunya misalnya jam 10.00 ya. Oke ya. Sebentar. 10.00. Oke, sudah. Oke, kita tanyakan. Klik tanyakan. Oke, nah. Edit, lupa, maaf. Ini kita masukkan ke dalam topik tugas. Kita belum masukkan ke dalam topik tugas. Kita masukkan ke dalam topik tugas. Oke. Simpan. Nah, sudah masuk ke dalam. Nah, ini pertanyaan singkat. Kita tambahkan lagi ya. Pertanyaan kuis melalui Google Form dalam bentuk di Google Formulir. Pertanyaan tentang materi gerhana matahari dan bulan. Ini sebentar, saya cari di sini. Mana deh? Lewat IPA. Sebentar. Pertanyaan Google Formulir gerhana absensi. Selanjutnya kita akan membuat soal tugas 2 ya, yaitu dari Google Formulir. Soal dari Google Formulir dari Drive ya. Jawablah pertanyaan berikut. Oke, saya tambahkan, saya ambil dari Google Drive, itu soal tentang uji coba. Oke, ini batasannya paling akhir kita tulis aja tanggal 19, jamnya jam 10 saja, 10.00. Oke, kita tugaskan. Oke, sudah, kita masukkan ke dalam, sebentar, ini tadi belum kita masukkan ke dalam topik, siswa bisa bingung masuknya kemana. Kita masukkan dulu ke dalam topik tugas. Oke, kita simpan. Oke, berarti tugasnya sudah, tugas 1, tugas 2 ini kita turunkan saja. Kita turunkan supaya tidak bingung. Oke, nah, tugas 1, tugas. Selanjutnya kita akan memposting evaluasi melalui kuis ya. Kita buat kuis di evaluasi, di sini masuknya ke tugas kuis. Selanjutnya adalah evaluasi 1. Sinilah jawaban kuis berikut
kita tambahkan itu dari kuis yang pernah saya buat. Kita ambil di sini di quizzes, kita buka. Di quizzes saya sebentar. Oke, kita lihat sebentar. Nah, nih my quiz saya masukkan ke ulangan IPA 1. Oke, ulangan IPA 1, waktunya misalnya kita kasih tenggang waktu sampai tanggal 19 jam 10 ya. Itu biasa tadi 10.00 pagi ya. Lihat di sini answer in the game. Ini adalah oke. Timernya oke. Coba kita buat sini. Oke, sudah waktu jam tanggal 19. Jawaban oke. Siswa hanya cukup satu kali ya, satu kali jawab sini. Oke, siswa hanya satu kali menjawab. Oke, continue. Nah, jika sudah, kita share link, kita copy linknya. Sudah masukkan copy link, kita masukkan ke tugas ini. Copy link, masukkan master, tambahkan link. Oke. Nah, tadi batasan waktunya sampai tanggal 19 ya. Batasannya tadi waktunya jam 10.00. Oke. Ini masuknya ke topiknya tadi apa? Evaluasi. Kita tugaskan. Oke, itu untuk evaluasi 1. Itu sih. 11. Oke. Ini masuk ke evaluasi 2. Kerjakan quiz tahap berikut. Oke, tadi sampai batas waktunya itu adalah tanggal 15, waktunya jam 10.00. Oke, semua siswa topiknya tadi kita masukkan ke dalam topik evaluasi. Oke, tugaskan. Oke, coba sudah ada cohort dan evaluasi 1 dan evaluasi 2. Ini kita turunkan saja. Pastikan bahwa siswa sudah join ke kelas ini untuk mengerjakan tugas-tugas. Selanjutnya kita akan mengolah nilai yang sudah masuk dari siswa-siswa saya. Ini nilainya sudah 100 ini selesai tapi terlambat ya.
Ini coba kita lihat, ini belum kita kembalikan. Kita kasih nilai. Sebelumnya 20 kita kembalikan, coba. Kembalikan. Oke. Ya, nilainya 0. 6 tadi. Nah, ini dia jawabannya. Ya, ada beberapa nilai yang belum diserahkan. Ini kita lihat, ini kita kembalikan, kita periksa. Jika sudah mendapat nilai 60, kita kembalikan ke siswa. Jadi siswa bisa melihat nilainya. Kita kembalikan. Oke, ini juga demikian. Kita kembalikan, sudah nilai 100. Selanjutnya, sebentar. Nah, ini ada beberapa siswa yang memang tidak mengerjakan, jadi nilainya masih 0. Ya, ini juga masih ada yang belum mengerjakan. Ini selesai tapi terlambat. Ini belum diserahkan. Nilai sudah keluar tapi belum diserahkan, ya. Kita kembalikan. Kita kembalikan semua kepada siswa. Oke. Kita kembalikan juga kepada siswa. Ada beberapa siswa yang memang nilainya selesai tetapi terlambat. Nah, ini tidak ada sama sekali, tidak mengerjakan sama sekali, ya. Caranya seperti itu. Sekarang kita lihat salah satu nilai, misalnya nilai luasin. Dari 9 yang dinilai, baru 2 yang diberikan, ya. Kita lihat di sini. Coba kita rekap, akan terlihat nilai. Jadi di Google Classroom itu semua nilai sudah masuk secara otomatis, baik kuis ataupun Kahoot. Nah, tugas 2 dan tugas 1 kita yang menilai, kita langsung masukkan. Nah, kalau siswa menjawab salah, kita langsung kasih nilai 0 saja. Ini adalah jawaban rekap nilai dari beberapa siswa, ya. Ada nilai 100, 100, 0, 60, ada yang memang belum mengerjakan, ya. Oke, coba kita sekarang kita download untuk menjadikan file di Excel. File, kita download Microsoft Excel, dan kita sudah download ke Microsoft Excel. Sekarang kita buka. Yes. Nah, ini oke, sudah menjadi nilai seperti ini. Jadi nilai anggarannya 100, 100, tugas 2, evaluasi 1, evaluasi 2. Ini adalah rekap nilai kelas IPA. Nah, sudah terlihat di sini. Sekarang kita lihat, kita save as, kita file, kita simpan di dia saja. Dan ininya, oke, nilai IPA kelas 6B, oke.
atau kita ganti saja backup nilai IPA kelas 6B gerhana, karena materi kita adalah gerhana. Oke, sudah tersimpan. Begitulah kira-kira cara tutorial membuat Google Classroom, dari cara membuat kelas sampai pengolahan nilai. Saya Lolita mohon pamit, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.